Nah, dari tadi udah bahas soal lumpia gurih alias lumpia yang bercita rasa asin ya. Sesuai janji nih, sekarang saatnya ngebahas inovasi olahan lumpia yang manis-manis. So, lanjut aja yuk, ngulik lumpia dengan varian ketan hitam yang lagi banyak digandrungi nih. Ketan hitam kan biasanya jadi olahan tersendiri ya. Nah, di area Banjir Kanal Timur, Jakarta, ada usaha kecil menengah yang jual lumpia dengan varian rasa manis, termasuk varian ketan hitam. Penjualnya sepasang suami istri yang udah melakukan inovasi jualan lumpia manis selama 12 tahun. Saya juga belajar ya gitu ya. Belajar dari orang-orang pintar juga ya. Kalau dagang itu jangan monoton gitu. Awal buka memang 7 rasa. Sekarang kita udah 10 rasa ya. Dari pertama pisang coklat, pisang keju, kacang hijau, ketan hitam. Dan dulu main roti juga, sari roti pakainya ya. Kalau bukan sari roti, di sana minyak nampung gitu. Ada pisang coklat tapi isinya roti coklat, roti keju. Nah, terus ada nangka, nanas, ketan hitam dulu ya, ketan hitam lama tuh sekitar 10 tahun. Nah ini versi baru. Saya post lagi, ini punya ide nih pakai ketan susu. Diposting namanya Tansu, yang standarnya ketan hitam. Tapi kalau diposting di GoFood, Tansu. Naik lagi. Itu bagus lagi, banyak masukan, oh ya enak, banyak pesanan juga gitu. Nah itulah ceritanya begitu. Meski udah malang melintang jualan lumpia manis, Mamang Boy dan istrinya Bu Mardiah baru membuka layanan pesan daring selama 5 tahun terakhir. Jadi, pelanggan yang gak sempat datang langsung bisa pesan via aplikasi jasa pengantar makanan. Ada yang nawarin, Bapak mau didaftarin online nggak? Saya tadinya ragu-ragu, ini orang penipuan nggak ya? Gitu kan, kita nggak tahu ya. Akhirnya saya minta nomor teleponnya, akhirnya oh bisa, tolong daftarin saya GoFood. Nah gitu, ada yang daftarin GoFood. Saya nggak bisa, saya jujur nggak bisa apa-apa ya. Akhirnya daftarin, pihak kantor langsung balik ke sini, jadilah gitu. Satu, jarak 3 tahun, Shopee Food. Lah kita zamannya Shopee, akhirnya sampai GrabFood gitu, jadi main online juga. Ada online sama offline juga ada di sini gitu ya. Usaha jualan lumpia manis ini nggak cuma dapat perhatian dari penggemar cemilan loh, tapi juga dari para produsen kulit lumpia. Jadi sekarang Mamang Boy lebih gampang nih jualannya, karena nggak perlu berburu kulit lumpia dulu ke pasar dan cukup menunggu kiriman aja dari produsen kulit lumpia. Ada pengiriman dari bos lumpia, nyuruh ke sini gitu. Pertama awal bawa 200 tuh. Seminggu ada yang nyurupai gitu. Mang, ini beli kulit dari mana? Saya bilang dari pasar tradisional. Oh, saya jualan kulit, mau nggak dikirim? Oke lah kalau dikirim mah. Nah itu dia. Dari awal 500 pengiriman sampai 3.000 gulung. Itu pengiriman dari bos lumpia. Kalau dulu pakai manual ya. Nah sekarang kulit udah pakai mesin ya. Ya pakai mesin ya. Nah sekarang udah gitu. Tapi tetap aja ada yang manual. Yang jadi ciri khas dari lumpia manis adalah lumpia dengan tekstur crunchy alias renyah. Tekstur ini buah dari siasat atau teknik selama menggoreng lumpia, yaitu dengan mengatur suhu minyak, agar lumpia bisa kering paripurna, tapi nggak bikin lumpia jadi pahit atau gosong akibat lelehan karamel dari isian gula. Nah gini ya, sebenarnya kalau kita nggak goreng supaya untuk kering, kita harus bisa main api juga. Harus main api. Kita bisa kecil-kecilnya api gitu ya. Kalau apinya kecil, otomatis dia lembek terus begitu ya. Kalau apinya gede, jangan terlalu gede banget ya gitu. Standarnya paling bisa nanti kalau orang pengen dagang bicok, coba lihat di YouTube banyak gitu cara penggorengan gitu ya. Cara ngitil minyaknya, nah gitu. Kalau masalah air, kita di sini juga nggak terlalu cair banget ya. Coklatnya gitu, coklat tepung, tapi nanti dikasih air, terus diaduk-aduk begitu, dikocok-kocok gitu. Akhirnya kan bisa seperti kayak susu ya, kayak susu krim gitu ya. Seperti kayak gitu encernya. Dari tadi udah sibuk ngebahas soal aneka ragam rasa lumpia kan? Tapi sebenarnya gimana sih lumpia bisa jadi makanan nasional dengan banyak penggemar? Ternyata tersemat kisah cinta loh di balik perjalanan lumpia hingga jadi makanan kegemaran kita semua. Memang secara gastronomi, lumpia khususnya lumpia Semarang ya, itu dianggap sebagai anak emas atau perkawinan budaya
alkulturasi yang sangat harmonis. Sehingga bukan sekedar makanan, tetapi bisa dikatakan narasi sejarah yang bisa dimakan. Ya, contohnya berikut, lumpia dianggap sebagai produk alkulturasi sempurna dilihat dari akar etimologi dan asal-usul. Nama lumpia itu berasal dari dialek Hokkien yang yaitu lun atau lum, itu artinya lunak atau lembut, dan pia, kue atau pastry. Dan konsep dasarnya dibawa oleh imigran Tionghoa, namun di Indonesia ia bertransformasi menjadi yang unik, berbeda dari spring roll yang umumnya dari Tiongkok dan negara Asia lainnya. Lumpia dari Asia yang kemudian bertransformasi menjadi spring roll hingga dikenal dunia dan dimodifikasi sesuai budaya, dasarnya adalah berisi sayuran dan daging, baik daging ayam, babi, sapi, hingga udang. Buat menelusuri asal-usul lumpia, kita bisa menilik ke wilayah Fujian, Cina pada tahun 200 hingga 400 Masehi. Saat itu, lumpia lebih dikenal dengan nama chunbin atau pancake musim semi, yang merupakan suguhan yang disantap selama awal musim semi untuk merayakan panen. Dari sinilah nama spring roll yang jadi julukan lumpia di dunia barat itulah berasal. Seiring dengan pergerakan masyarakat untuk melakukan kegiatan perdagangan, maka hidangan ini juga turut dibawa dan bermigrasi hingga kemudian beradaptasi pada budaya lokal. Di Indonesia sendiri, lumpia masuk sebelum penjajah Eropa menginjakan kaki di Nusantara. Adaptasi lokal di Indonesia pun nggak cuma soal isiannya, tapi juga soal kulitnya. Yes, untuk membuat kulit lumpia selama ini menggunakan bahan baku tepung. Tapi seiring dengan perkembangan selera masyarakat, kulit lumpia pun diadaptasi menggunakan kulit tahu ataupun rice paper. Seperti variasi lumpia yang ada di Vietnam yang namanya cha zo. Kemudian pork piatot di Thailand, harumaki di Jepang, dan egg roll di Amerika Serikat. Jika simbol toleransi kisah di atas ya, sejarah lumpia Semarang bermula dengan persaingan dagang antara imigran Cina yang namanya Chow Chai Su Yu, maaf saya spellnya mungkin salah, itu imigran Tionghoa, dan Wasih, wanita Jawa yang dari Semarang. Itu alih-alih mereka bersaing tapi akhirnya jatuh cinta mereka. Akhirnya menikah, menggabungkan resep dagangan mereka menjadi hasilnya lumpia Semarang yang kita kenal. Perbandingan karakteristiknya, fitur karakteristik Tionghoa, rasa utamanya gurih dan asin, isiannya rebung, babi, sayuran ya, kalau di aslinya penyajiannya dimakan langsung. Kalau sudah diadaptasi ke lokal, manis, gurih, dan sedikit pedas, rebung, udang, ayam, telur, dan dikombinasi dengan saus kental, logio, dan cabai rawit. Begitu. Inovasi lumpia di Indonesia nggak kalah masifnya. Lihat aja nih, bahkan ada yang mengkombinasikan lumpia dengan burger. Konsumen Indonesia termasuk yang kritis dan adaptif. Meski demikian, identitas lumpia nggak akan hilang begitu saja, hanya karena kudapan ini berkembang mengikuti selera pasar. Dari sudut pandang gastronomi, adanya berbagai inovasi justru jadi penguat identitas lumpia itu sendiri, sebagai makanan ala Indonesia yang digemari rakyat. Modifikasi bahan utama, rebung di Semarang dan bangkuang di Bandung adalah contoh sempurna bagaimana seni kuliner ya Mas, bukan gastronomi, seni kuliner beradaptasi dengan lingkungan lokal tanpa kehilangan jiwa, rohnya, aslinya.
Meskipun berbeda secara tekstur dan rasa, perubahan ini justru memperkuat identitas lumpia sebagai makanan rakyat yang inklusif. Ya, pergeseran karakteristik sensorik, ya, sensorik itu cita rasa ya. Penggunaan bahan lokal mengubah profil rasa lumpia secara signifikan, namun tetap dalam koridor gurih, manis adalah menjadi ciri khasnya. Nah, pecinta kuliner terkadang gak cuma punya selera spesifik terhadap suatu makanan yang jadi incarannya. Hal ini karena konsumen udah mulai kritis nih. Mereka pun mulai menerapkan value-value tertentu dalam menentukan makanan mana yang akan disantap. Tekstur dan ketebalan itu ya. Kulit lumpia tradisional cenderung memiliki ketebalan yang tidak seragam secara mikro, ini penting ya, yang justru memberikan karakteristik renyah dan tetapi elastis saat digoreng. Sedangkan kulit buatan mesin biasanya kalau kulit buatan mesin biasanya sangat tipis, seragam, namun kadang terasa lebih kaku dan seperti plastik jika formulasinya tidak tepat. Jadi itu tidak semuanya pabrikan itu akan menghasilkan cita rasa yang diperlukan konsumen. Kadang-kadang konsumen itu lebih suka yang tidak stabil itu, ada apa ya, agak tidak mulus gitu loh. Ya gitu loh, ada apa tekstur-tekstur yang membuat dia lebih nikmat gitu loh. Lagi-lagi soal lumpia manis atau asin, kulit lumpia buatan tangan atau mesin, balik lagi ke soal selera kita ya.